kita pada kali ini adalah mengenai di dalam mendekat dan menghadap pada Tuhannya dalam ajaran perjalanan hidupku, tidak mengkultuskan atau mengkeramatkan pada suatu benda ataupun manusia. Saudaraku, di dalam ajaran perjalanan luhur, di dalam ajarannya mengajarkan bahwa yang menciptakan dunia semesta alam ini berikut isi-isinya, semuanya yang ada di dunia ini, yang menciptakan dan yang menguasainya adalah suatu kekuatan, suatu energi yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Tapi semua itu diyakini ada, dan energi itu ada, kekuatan itu ada. Oleh karena itulah, karena tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita, maka bisa dikatakanlah bahwa yang menciptakan dan menguasai dunia semesta alam ini adalah suatu hal yang abstrak atau suatu yang gaib atau maha gaib. Nah, kita sebagai manusia yang masih mempunyai badan atau jasmani ini, di mana bahwa badan atau jasmani kita ini di dalam ajaran perjalanan luhur adalah bahwa sesungguhnya badan atau jasmani kita ini adalah mati dan bisanya hidup karena ada hidupnya, ada yang memberi hidup dengan disumberi oleh makanan atau minuman yang kita makan ataupun kita minum sehingga kita bisa hidup. Tapi pada prinsipnya bahwa kita manusia bisa bergerak ke sana kemari, pada inti dasarnya harus ada sang hidup atau hidup. Tanpa adanya hidup sebagai suatu energi, maka manusia akan mati. Nah, kita sebagai manusia, karena kita meyakini bahwa kita hidup dan Tuhan itu ada, di dalam ajaran perjalanan luhur mengajarkan di dalam mendekat dan menghadap kepada Tuhannya, dalam ini dalam sebutannya Tuhan Yang Maha Kuasa dan Yang Maha Suci, di dalam ajaran perjalanan luhur, dalam proses untuk mendekat dan menghadap pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Suci, tidak dengan menggunakan suatu simbol-simbol benda apapun yang ada di dunia ini, ataupun di dalam proses kita mendekat ataupun menghadap pada Tuhannya itu pun tidak melalui suatu perantaraan. Meskipun di dalam ajaran perjalanan luhur ada beliau Romo Kawruh Tulus Parto Suwiryo sebagai penggali ajaran, namun beliau Romo Kawruh itu adalah suatu romo atau bapak ajaran yang sekedar atau memang bertugas memberikan pengertian pada manusia agar manusia bisa menyadari, bisa melaksanakan untuk kehidupannya sendiri agar manusia tersebut bisa selamat di dunia maupun di akhir nanti. Di sini artinya bahwa di dalam ajaran perjalanan luhur mengajarkan suatu nilai-nilai agar manusia secara pribadi, di mana roh kita atau sang hidup kita bersumber dari Sang Maha Hidup yang menciptakan dan menguasai dunia semesta alam ini, dengan melalui ajaran perjalanan luhur masing-masing manusia itu mempunyai roh, dan di mana roh itu mempunyai sifat-sifat suci, dan untuk bisa kembali tergantung dari pribadi manusia itu sendiri, tidak tergantung dari siapapun, bahkan tidak tergantung tidak tergantung dengan Romo Kawruh. Bukan itu, karena kita lahir di dunia itu sendiri dan kita pulang pun akan pulang sendiri. Romo Kawruh hanya memberikan suatu nilai-nilai ajaran, nilai-nilai pengertian tentang ajaran leluhur sebagai bekal kita di dalam kehidupan di dunia ini, agar kita tahu jalan, tahu arah, dan semuanya itu agar kita bisa selamat di dunia ini, dan pada saat kita meninggal dunia, roh yang ada di dalam kita akan kembali kepada sumbernya, itu pun bisa kembali sempurna kepada Tuhan Yang Maha Suci. Nah, kembalinya itu adalah kembali sendiri, bukan titipan, bukan melalui perantaraan, tapi karena kita turun sendiri, kita diturunkan sebagai manusia itu langsung dari Tuhan, dan kita pun bisa kembali langsung pada Tuhan. Nah, di dalam ajaran perjalanan inilah yang memberikan suatu nilai-nilai agar kita bisa kembali pada
sumbernya Tuhan yang Maha Suci. Oleh karena itu di ajaran perjalanan leluhur, di dalam kita mengenal dan mendekat pada Tuhannya itu tidak menggunakan suatu simbol-simbol kebendaan ataupun tidak melalui suatu perantaraan dengan apapun juga. Perantaraan kita adalah rasa suci kita, kesucian yang ada di dalam diri kita yang secara umum sebenarnya hati nurani. Itulah suatu bekal untuk kita bisa kembali pada sumber kita, Tuhan yang Maha Suci dan kekuasaannya yang Maha Kuasa. Oleh karena itu di dalam ajaran perjalanan leluhur benar-benar meyakini hal tersebut, termasuk di dalam ajaran perjalanan leluhur, di dalam kita mengenal dan mendekat pada yang diyakininya yang menjadi dunia semesta alam ini pun tidak menggunakan dengan suatu sarana berupa wangi-wangian ataupun bunga-bunga ataupun lain sebagainya. Tapi di dalam kita bisa mengenal dan mendekat kepada yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa dan yang Maha Suci yang menguasai dunia semesta alam ini, dilandasi adalah utama dengan kebersihan jasmaninya, kebersihan rasa atau rohaninya. Itulah sumber pokoknya agar kita bisa berhubungan secara langsung ataupun kita bisa sempurna setelah kita meninggal dunia, kembali secara sempurna kepada sumbernya, Sang Maha Hidup, Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci. Inilah saudaraku, bahwa di dalam ajaran perjalanan leluhur mengajarkan pada manusia benar-benar tidak melalui suatu simbol-simbol kebendaan ataupun melalui suatu mengkultuskan suatu benda-benda ataupun manusia ataupun dengan apa tidak, tapi bagaimana pribadi kita di dalam mengelola kehidupan kita di dunia ini sehingga kita nantinya secara pribadi pula kita bisa sempurna kembali pada sumbernya Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Suci. Meskipun kita karena masih hidup di dunia, kita banyak mengalami suatu persoalan-persoalan dunia. Memang kadang-kadang di dalam ajaran perlu suatu sarana kebendaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dunia. Ibarat kita ingin sepeda motor, maka kita perlu uang untuk membelinya. Demikian dalam persoalan-persoalan gaib yang ada di dunia ini. Gaib ini artinya misalkan suatu kejadian yang akan datang itu adalah suatu yang gaib. Nah, kita memohon agar kehidupan kita, agar kehidupan yang akan datang maupun kehidupan sedang terjadi dialami yang saat ini dirasakan tidak tenang ataupun sebagai ucapan rasa syukur dan sebagainya, perlu ada suatu sarana wujud berupa benda-benda. Akan tetapi pada saat proses mendekat dan menghadap pada Tuhannya, dasarnya adalah suatu keyakinan. Dan karena kita masih hidup di dunia, di dalam ajaran perjalanan leluhur menghadapnya adalah menghadap utara. Untuk hal ini silahkan tonton arah menghadap Tuhannya di dalam ajaran perjalanan leluhur. Demikianlah saudaraku, bahwa ajaran perjalanan leluhur di dalam mendekat dan menghadap pada Tuhannya tidak menggunakan maupun mengkultuskan pada suatu simbol-simbol kebendaan ataupun dengan perantaran apapun manusia dan sebagainya, tapi dari pribadi kita sendiri dengan dasar keyakinan kita mengenal dan mendekat pada Tuhan. Demikianlah saudaraku, apabila ada kekurangannya mohon maaf, ada salahnya saya mohon maaf. Nanti kita perbaiki di video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.